Iya, silakan. Persiapan untuk sidang ya, mungkin seperti apa nih? Terima kasih teman-teman semua. Tim hukum kami, tim hukum saya ya, yang untuk besok itu sedang berkumpul di restoran. Kita seperti biasa. Kami itu sebelum sidang itu selalu ada briefing ya, selalu ada briefing. Kemudian kita diskusi ya. Ini ada Bung Leo Situmorang yang saksi kami nanti, sekaligus Ketua Umum DPP Forum Batak Intelektual. Dan ya seperti biasa, Adinda Firdaus juga ikut dengan tim beliau. Dari FBI juga ada kuasa hukum. Dan jangan lupa FBI ini didirikan oleh 100 pengacara. Itu deklarasinya ya. Jadi ini bukan ormas biasa, didirikan oleh 100 pengacara. Dan saya menyaksikan itu ketika dideklarasikan. Jadi, dan saya adalah Dewan Penasihat dari Forum Batak Intelektual. Dan beliau ini termasuk dalam wakil ketua. Nah, jadi kita ini bukan kesukuan semata, kita nasionalisme. Nah, jadi seperti biasa kami briefing, kita diskusi, dan rapat atau sidang besok itu ya kita agendakan untuk kita ikuti dengan baik. Kita berharap ya kalau memang bisa dibuat terbuka untuk umum, itu jauh lebih baik. Dan ya kalau ada pertimbangan lain, tertutup dan lain sebagainya, maka itu menjadi kewenangan dari hakim. Kami prinsipnya akan mengikuti segala sesuatunya itu dengan baik. Dan insya Allah tidak akan ada kekacauan, kegaduhan. Dan apabila ada yang menimbulkan kekacauan di dalam, ya kami minta PAMDAL, kalau mereka sudah pihak kerjasama dengan Polri, ya langsung aja evakuasi. Nah, tapi hati-hati gitu. Jangan misalnya bahasa Hotman. Hotman itu bilang bahwa katanya tim saya itu dengan Bung Firdaus ini, itu termasuk istri saya dan Bu Eli dan Neti itu sudah menyiapkan TikTok, live, dan lain-lain. Itu nggak ada. Saya ini sampai hari ini nggak pernah main TikTok. Dan Ibu Ade Suryani nggak ada main TikTok. Jadi yang live itu siapa? Itu harus dibuktikan, gitu loh. Nah, ketika Hotman Paris diperiksa di Bareskrim, laporan terhadap kami heran. Dia kan saksi. Kalau dia saksi, apa urusannya komentar saya dengan Bung Firdaus? Apa urusannya komentar istri saya sama Bu Ida? Itu namanya ada apa? Nah, kalau ini dipersoalkan secara hukum, bisa kena dia ujaran kebencian, hate speech. Kenapa? Dia tidak berada pada posisi pelapor. Dan dia bukan kuasa hukum pelapor. Jadi jangan terlalu kelihatan sentimental, dan itu dia offside. Nanti akan diambil langkah, saya serahkan ke Bu Ida dan teman-teman. Saya nggak tahu Bu Ida akan buat laporan atau Ibu Ade istri saya, tapi kami tidak masuk ke ranah itu. Nah itu ya. Jadi persiapannya biasa saja. Besok insya Allah semua kondusif. Dan poin satunya itu ya. Poin duanya, di samping kemarin di salah satu TV swasta Adinda Firdaus sudah menyampaikan akan datang, ternyata beliau lupa bahwa besok itu hari Kamis itu tanggal jam 9 pagi. 20 Februari jam 2025 jam 9 pagi, beliau ini salah satu kandidat Ketua Umum PARFI, Persatuan Artis Film Indonesia, dan maju. Nah jadi beliau katanya, Bang, saya tidak datang besok, beliau akan fokus menangani PARFI, dan kami akan fokus nanti di kasus yang dilaporkan terhadap kami di Bareskrim. Sedangkan hal-hal lain terkait dengan persidangan tetap dipantau oleh Adinda Firdaus. Kami berdoa semoga Adinda Firdaus terpilih jadi Ketua Umum Pusat PARFI. Dan mudah-mudahan melalui kesempatan ini, sekali lagi saya dan Adinda Firdaus menyampaikan
permohonan maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Nah, jadi ini Rasman dengan Bung Firdaus dipaksa minta maaf. Bukan dipaksa. Kalau itu sudah perintah organisasi, terima tidak terima masih lakukan. Itu namanya taat. Kalau dari hati kami, dari awal kami sudah mau minta maaf. Tapi kalau kami pada waktu itu langsung meminta maaf, kami dianggap nanti seperti mempermainkan orang gitu loh. Oh ini ribu-ribu tahu-tahu minta maaf. Kan ada organisasi. Karena kami mengerti akan ada Dewan Etik yang akan bekerja, maka kami menunggu pemeriksaan Dewan Etik itu. Nah ternyata Dewan Etik belum memeriksa Adinda Firdaus, sudah dilakukan pencopotan. Begitu juga dengan saya. Ternyata yang dipakai itu justru tahun 2022. Saya udah nggak lagi dengan KAI, kami udah bercerai. Kira-kira talak 3 gitu. Nah begitu juga dengan Adinda Firdaus, sudah ada Dewan Etik yang memeriksa beliau. Nah jadi barangkali kekeliruan ini bukan kami menyalahkan Mahkamah Agung, tidak. Bukan kami menyalahkan PT, tidak. Mungkin kurang koreksi. Itu saja ya Dinda ya. Yap. Jadi itu saja dari saya, dan selanjutnya saya persilakan Adinda Firdaus. Ya, terima kasih banyak Abang Da, terima kasih banyak Ketum FBI, Abang Da Situmorang, Leo Situmorang. sahabat saya ya, kita sahabatan dari udah kayak adik kakak kita ya. Kebetulan orang tua angkat saya Jenderal Saragi Boru Sidabutar, orang Tomok. Oh begitu ya? Ya. Oh Tomok ya? Iya Tomok, Jenderal Saragi. Jadi Danau Toba. saya sama beliau udah sering sampaikan, saya diangkat jadi wakil ketua umum FBI. Jadi saya sih sebenarnya sedih nggak bisa mendampingi Bang Rasman besok, sedih sekali karena saya nggak terbiasa seperti itu. Saya maunya fight sampai titik darah penghabisan, tetapi apalah anda dikata, karena calon ketua umum Parvi ini hanya 2 sekarang tinggal. Oh 2 ya? Ya, dari 5 calon yang diseleksi, yang nyangkut tinggal 2, saya dengan Kiku Sumo. Oh. Jadi besok tinggal 2. Jadi kalau saya nggak datang, Kiku Sumo lawan kotak Kiku Sumo ya? Ya, Kiku Sumo. Di mana besok acaranya? Besok di gedung film. Oh, gedung Ya. film. Jadi kalau saya nggak datang, kecewa semua masyarakat Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Jadi saya izin sama Bang Rasman, Bang, dengan berat hati saya izin. Ya. Demi kebaikan semualah gitu, biar saya jalan juga dengan Ya. organisasi baru saya ini, Persatuan Artis Film, maksudnya organisasi yang Ya. akan saya pimpin. Ya. Gitu ya, mohon doanya semoga saya bisa memimpin. Untuk kuasa saya tetap fight dengan Bang Rasman sampai selesai gitu. Ya. Baik. Terus mungkin prosedurnya besok abang mendampingi Bang Rasman. Enggak, saya nggak datang. Saya fokus ke KAI karena waktunya bersamaan. Bang Rasman jam 9 udah sidang, saya jam 9 pas proses pencalonan. Ya. Jadi verifikasi dan lain semua. Jadi besok dua hal yang berbeda besok. Bukan berarti abang tidak bisa mendampingi di persidangan. Ya, persidangan sih bisa-bisa saja. Saya kemarin juga sidang kan gitu. Iya. Saya beberapa hari lalu sidang gitu kan, tanggal 18 Februari. Jadi saya nggak bisa mendampingi ini karena saya sudah terdaftar jadi ketua umum Iya. Parvi. Nggak mungkin saya. Nanti nggak mungkin. pendukungnya kecewa dong. Nanti pendukung saya kecewa. Walaupun saya nanti menang atau kalah, saya harus hadir dulu gitu. Karena ini udah 5 calon yang nyangkut tinggal 2. Saya dengan Mengkerucut 2 ya. Ya mengkerucut 2. Saya dengan Kiku Sumo. Kalau saya nggak hadir, mereka Itu kecewa. pesertanya berapa orangnya? 560. Wih. Ya, pesertanya Kemarin masih sidang ya Bang? Kemarin itu masih sidang tanggal 18 Februari 2025 saya sidang mendampingi klien saya. nggak Ya. ada apa? Maksudnya nggak ada teguran dari Nggak ada, saya sudah bicarakan, nggak ada masalah kan, saya sudah bilang pemberhentian saya nggak sah kan gitu. Saya belum melalui sidang etik gitu loh. Gitu. Karena kalau ada sidang etik, harusnya ada berita acara sidang etik. Mana absensinya, mana tanda tangannya. Iya. Nggak bisa main gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi yang pasti kalau sudah calon ketua umum Parvi, serendah-rendahnya jabatannya 2. Wakil ketua umum, kalaupun kalah ini ya, Iya. wakil ketua umum dan atau sekjen. Sekjen. Jadi itu artinya dia pasti akan ngurus Parvi. Pasti ngurus Parvi. Ah, barangkali itu. Iya. Bung Leo silakan tambahkan. Ya, terima kasih juga buat
saudaraku Bung Firdaus, beliau Ya. adalah wakil ketua umum di FBI. FBI ya, Forum Intelektual, dan beliau ada juga Bang Rasman penasihat kita. Nah, saya di sini mengapresiasi kedua penasihat dan wakil ini, mereka tetap kekeh, tetap memperjuangkan hak keadilan. Memang saya sepakat, saya juga sama-sama dari Kongres Advokat Indonesia. Iya. Saya juga waktu Kongres kemarin hadir, dan saya sampaikan juga bahwasanya mekanisme itu harus dijalankan. Iya. Tapi yang namanya ketua umum kan punya hak prerogatif. Iya, iya. Apalagi dari kita sebagai anggota kan. Iya. Tapi intinya ya besok sidang, saya juga sebagai saksi. Nah, tadi kami sudah duduk bersama tim di sana. Besok kita akan lebih soft, lebih mengikuti irama persidangan dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa ada yang namanya teriak-teriak ataupun ya berjalan Gaduh. Ya. Gaduh. Yang penting semua berjalan dengan baik nanti. Besok hari Kamis. Baik, terima kasih. Strateginya gimana Bu besok Pak? Nggak ada strateginya, biasa aja. Ini kan kasus receh, kasus remeh-temeh. Saya mengutip atau meminjam istilah dari Adinda Firdaus. Ini urusan sepetak sawah yang digarap tetangga. Negara jadi kacau. Negara jadi kacau. Betul itu. Satu sawahnya digarap, dia bilang dia tidak rela digarap. Belakangan mereka saling garap-garapan. Kita terlibat urusan garap-menggarap ini kan, jadi susah. Kita memberi informasi yang salah Dan Kita. memberikan itu tadi poin garap-menggarap tadi. itu kan. Ya, kita jadi Dia bilang di awal dia nggak digarap. Belakangan mereka ngomongnya digarap. Nggak pernah ngomong ke saya digarap. Dari mana saya tahu dia digarap kalau dia nggak cerita? Mana saya urusi tetangga orang, rumah tangga orang. Kalau ibarat sawah digarap, bukan maksudnya ke dia ya, Kalau kamu bukan. garap-menggarap, jangan korbankan kami. Iya. Ngumpet-ngumpet. Yang enak siapa? Karena kalau dipanen pun padi yang digarap itu, yang nikmati dia bukan kita, Yang enak siapa lagi? gitu loh. Katanya ada rumor saya Bang Firman memecat Bang Firdaus sebagai lawyer itu benar ya? Gimana dipecat kami begini kumpul Iya, sana tim solid, ini duduk nih. Nah nih kita sehidup semati. Ini sudah tekad kami nih. Ya sini Bung Leo. Nah, hidup mati bangsa hidup. Kita harus hidup. Ini Ya maksudnya hidup. Dan ini udah hidup, saudara nanti batin, mati siap. jumpa di Iya. akhirat. Iya. Yakin masuk surga semua. Amin, amin, amin. Jadi itu hanya berita hoax. Tidak akan bisa kami dipisahkan, malah kami makin dekat. Saya baru dekat dengan beliau ini mungkin dalam 3 bulan ini, tapi sudah seperti saudara kandung. Amin, siap. Kita hampir tiap hari komunikasi. Siap. Beliau orang baik. Ya. Kalian jangan salah, dalam ilmu psikologi, orang yang terbuka selalunya jujur. Yang bahaya orang banyak senyum, tapi dia di dalam, contoh, ilustrasi pepatah Minang. Manganggu alun tantu yo, manggeleng alun tantu indah. Paham artinya? Manggut-manggut begini. Kita kira dia udah setuju ini. Rupanya awas kau ya, aku sikat kau nanti. Manggut juga. Jadi Geleng-geleng. Jadi saya kasih lagi pepatah Minang. Ah. Kalunjuk lurui kalengking pakai. Hati-hati tuh. Ya lurus, telunjuknya tapi begini. Baru kira-kira begitu. Patahnya artinya kami itu solid. Seluruh tim hukum saya ada di sana. Kita selesai makan malam, lanjutkan rapat. Besok akan hadir insya Allah tepat waktu. Begitu. Thank you. Izin wawancara sendiri.